Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel YouTube Edukasi. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe dan like untuk pengembangan video-video berikutnya. Baik, kali ini sobat YouTube sekalian, saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengkonversi anggaran dana BOS dari penginputan di aplikasi Arkas, yaitu dari triwulan ke tahap. Ikuti terus videonya ya sampai selesai. Mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Oke, langkah pertama untuk tutorial kali ini yaitu kita akan mengkoneksikan komputer atau perangkat kita dengan jaringan. Oke, setelah terkoneksi, ya, maka kita coba masuk ke aplikasi Arkasnya. Oke, jangan lupa ya, kalau misalnya belum terupdate, silahkan diupdate ke versi yang terkini agar database di Arkas Anda ikut terupdate, sehingga memudahkan untuk pekerjaan di penganggaran ataupun di penatausahaan. Oke, sekarang kita masukkan akun Arkas kita. Oke, selanjutnya kita login ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara mengkonversi dana triwulan ke tahap. Misalnya saya ambil contoh, dana ini ada sekitar 800-an ya, 808 juta. Kemudian kita masuk ke menu penganggaran ya, yang kita lihat di BOS. Kebetulan ini saya sudah pernah melakukan pengesahan dan melakukan revisi, sehingga tulisannya BOS regular revisi ke-1. Jadi yang belum pernah memasukkan pengesahan, ya di sini tertulis BOS reguler saja ya. Oke. Nah, ini yang sudah saya revisi. Yang tutorial kali ini adalah mengklopkan atau menyeimbangkan antara triwulan 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, agar pada saat kita melakukan print out ke tahap di lembar kerja ya, maka di rencana pelaksanaan anggarannya akan seimbang antara tahap 1, tahap 2, tahap 3, antara pendapatan dan belanja, agar pada saat kita melakukan laporan BOS online, oke, agar pada saat kita melakukan laporan BOS online maka akan sesuai ya. Misalnya di login BOS ya. Oke, sorry, kita masukkan di login BOS. Login aja. Oke, masukkan email, masukkan password, kemudian login. Oke, ini dicentang aja. Oke, sambil tunggu. Kita refresh ya.
jaringannya mungkin. Oke. Oke, kita ulangi ya. Oke, sambil tunggu login bosnya ya. Jadi kita akan menyesuaikan ini. Bagaimana caranya? Maka kita harus menyiapkan peta penganggaran kita. Nah, dengan total anggaran yang ada pada saat tahun berjalan, kita akan buatkan apa namanya? Ya, kita akan buatkan ya, oke. Supaya kita kembali lagi ke tadi ya, supaya antara tahapan laporan di BOS online dengan aplikasi itu ya, di sini ya, itu sama. Misalnya kita di laporan BOS online tahap 1 sudah sekian, maka belanjanya juga harus sekian. Tahap 2. Nah, ada biasanya antara pendapatan dan belanja itu tidak klop ya, sehingga akan terjadi kesulitan pada saat kita menginput ya, laporan di BOS online ini. Oke, sehingga ini akan menjadi cloud. Nah, kalau ini misalnya tidak sama, maka otomatis nanti akan menjadi saldo. Misalnya ini saya di tahap 2 ya. Ini akan menjadi saldo kalau belum terinput sesuai dengan apa namanya menu Arkas kita. Oke, kita lanjut ke Arkasnya ya. Nah, bagaimana cara mengklopkan ini, mendapatkan angka-angka ini? Nah, itulah yang akan kita bahas agar dalam memasukkan anggaran ada garis-garis yang akan kita, atau ada target yang akan kita capai, atau ada target, sudah ada target yang berapa triwulan 2 kita memasukkan, berapa triwulan 3, triwulan 4. Caranya adalah ya, kita buatkan file Excel. Nah, kebetulan ini filenya sudah saya buat ya, tinggal saya buat. Oke. Nah, oke, kita seperti ini. Seperti ini. Pertama kita harus membuat tabulasi seperti yang ada, yaitu tahap 1, tahap 2 ke tahap 3. Karena ini pencairannya modelnya tahapan, tapi penginputannya itu modelnya triwulanan. Sehingga kalau dilihat dari tabulasi ini jelas menggambarkan untuk triwulan 1 dia akan cover satu tahap. Triwulan 2 ya masuk di tahap 2. Triwulan 3 ada sebagian anggaran yang masuk di tahap 2, ada sebagian ke tahap 3. Dan tahap 3 itu ya mulai dari September, Oktober, November, Desember. Inilah yang biasa membuat penganggaran kita menjadi tidak balance atau tidak seimbang. Untuk memudahkan, oleh karenanya untuk memudahkan maka kita buat tabulasi seperti ini. Nah, misalnya di sini anggarannya saya masukkan sesuai dengan anggaran per tahun saya. Ya, untuk mendapatkan nilai ini tentu caranya adalah ya, ini dikali dengan 30%. Sama dengan ini dikali dengan 40%, ini dikali dengan, maka hasilnya segini. Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan tahapannya, maka kita masukkan di per bulannya. Per bulannya ini sebenarnya ini hanya acuan saja, artinya rata-rata pengeluaran.
untuk bulan ini, untuk bulan berjalan ya, supaya setiap teman-teman bendahara itu eh, ada semacam ya garis atau semacam petunjuk berapa sih bulan ini yang mau dikeluarkan, seperti itu. Oke. Tapi kalau tidak dibikinin juga tidak apa-apa, yang penting kita bisa membuat yang ini nih ya. Oke, caranya adalah pertama, kalau yang ini saya kira sudah klop, sama dengan tahapan dengan triwulan. Nah, pada saat di sini ya, ini kita, kalau ini sudah saya aplikasikan ke Arkas saya dan alhamdulillah bekerja atau work lah. Jadi bisa dicoba nanti di Arkas teman-teman. Di pertama saya mencari untuk triwulan 2 berapa persen sih dari total anggaran yang harus saya masukkan ya. Itu saya coba-coba dan menemukan seperti ini. Nah, catatannya di sini harus 4 angka belakang koma ya, supaya mendekati betul ke garis penganggaran yang akan kita masukkan di Arkas ya. Kalau di ini 30% dikali ini, maka dapatnya ini. Kalau yang ini dapatnya dari 8 ini, sel ini dikali dengan yang ini. Kemudian kalau yang ini dapatnya dari sel ini kali ini, maka sama dengan ini, dan seterusnya. Ini kali ini, maka dapat ini ya. Sehingga saya mendapatkan nilai-nilai seperti ini, namun belum bulat. Nah, oleh karenanya dibulatkan, kira-kira mendekati ke pembulatan naik atau turun, tinggal dilihat kondisinya ya. Setelah mendapatkan pembulatan ini ya, setelah kita mendapatkan pembulatan ini, inilah yang akan menjadi acuan kita untuk menginput triwulan 3, berarti sekitar ya seperti ini. Kemudian triwulan 2 sekitar ini, triwulan 3 sekitaran ini, dan triwulan 4 sekitaran ini. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai atau angka-angka ini, maka barulah kita masuk ke penganggaran, menu penganggaran, untuk digeser atau dipindah-pindahkan kegiatan-kegiatan hingga ya garis-garis yang sudah kita bikin tadi tercapai. Nah, kemudian setelah kita uji coba, setelah saya masukkan, kemudian klik kembali ke tahap ini, maka terjadilah keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga di pelaporan online-nya pun nanti klop antara dana yang masuk dengan dana yang keluar. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Tetap ikuti channel kami agar video-video yang akan kami upload bisa bisa menjadi pemberitahuan di YouTube teman-teman. Terima kasih.